Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatus Sufyan, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan juga Sastra Indonesia, STKIP PGRI Sumeneb. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai oposisi dalam ilmu semantik. Langsung saja pada penjelasannya. Apa itu yang dimaksud oposisi? Oposisi itu merupakan hubungan pertentangan antara dua kata yang menunjukkan perbedaan makna. Nah, dalam sehari-hari, oposisi ini bisa disebut dengan lawan kata ataupun bisa disebut dengan antonimi. Nah, istilah lawan kata tampaknya merupakan pemendekan dari istilah lawan makna kata. Jadi secara gampangnya, oposisi ini merupakan pertentangan antara dua kata ataupun lawan makna. Misalkan ada kata suami dengan istri, ada panjang dan juga pendek, dan juga ada hidup dan juga mati. Nah, ada beberapa pendapat mengenai jenis oposisi, dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis oposisi menurut Cair. Menurut Cair, ada 5 macam oposisi, yakni yang pertama ialah oposisi mutlak, terus yang kedua ialah oposisi kutub, terus yang ketiga ialah oposisi hubungan, yang keempat adalah oposisi hierarkial, dan juga yang kelima ialah oposisi majemuk. Nah, jadi menurut Cair, oposisi itu yang pertama ialah ada oposisi mutlak. Apa itu oposisi mutlak? Oposisi mutlak itu adalah terjadinya pertentangan makna secara mutlak atau adanya batasan yang mutlak atau bentuk atau satuan yang satu dengan bentuk atau satuan yang lainnya. Misalkan contoh dari oposisi mutlak ini, misalkan pada kata hidup dan juga mati. Dan juga yang kedua ialah pada kata antar ataupun jemput. Terus yang ketiga ialah pada kata pergi dan juga pulang. Dan juga yang keempat ialah pada kata mengingat dan juga melupakan. Nah, kalau diperhatikan pada kata yang beroposisi tersebut ialah mempunyai oposisi mutlak, artinya karena ada batasan yang mutlak antara masing-masing kata dengan pasangannya. Misalkan, jika tidak hidup maka berarti mati. Jika mati berarti tidak hidup. Nah, itu yang disebut dengan oposisi mutlak. Terus yang kedua menurut Cair itu adalah ada oposisi kutub. Apa itu oposisi kutub? Oposisi kutub itu merupakan oposisi yang pertentangan makna yang tidak bersifat mutlak, yakni bersifat gradasi. Ada tingkat-tingkat makna pada kata-kata tersebut. Misalkan pada kata pendek dan juga panjang, artinya ada tingkatan pendek dan juga panjang. Terus yang kedua besar dan juga kecil. Terus yang ketiga ialah kaya dan juga miskin. Nah, dari ketiga contoh itu merupakan contoh dari oposisi kutub. Yang selanjutnya ialah oposisi hierarkial. Yang dimaksud dengan oposisi hierarkial ialah oposisi yang menyatakan deret, jenjang, ataupun hierarkial. Misalnya dari kilometer sampai kilometer, dari jenjang dan juga kepangkatan. Misalkan dalam contoh yang pertama ialah sesisir pisang dengan setandan pisang. Terus yang kedua ialah setengah dengan sepotong. Terus yang ketiga ialah sehari dengan sebulan dan juga setahun. Dari ketiga contoh itu dapat dimasukkan dalam oposisi makna yang berhierarkial karena ketiganya menunjukkan sesuatu berjenjang. Misalkan dalam data yang satu dan juga yang kedua, atau contoh yang pertama dan juga yang kedua, misalkan dalam kalimat sesisir pisang dengan setandan pisang, terus yang kedua setengah dengan sepotong, itu menyatakan jenjang ukuran. Sedangkan yang ketiga dalam contoh sehari, sebulan dan juga setahun itu menunjukkan jenjang waktu.
Terus yang selanjutnya ialah oposisi majemuk. Oposisi majemuk adalah bentuk-bentuk atau satuan-satuan yang beroposisi dengan lebih dari satu buah bentuk atau satuan. Misalkan dalam contoh duduk beroposisi dengan berdiri, tidur, dan juga bangun. Terus yang kedua, diam dengan bergerak ataupun berjalan. Terus yang ketiga ialah pagi dengan siang, sore, malam, ataupun juga tengah malam. Dari data yang pertama, dalam contoh duduk beroposisi dengan berdiri, duduk beroposisi dengan bentuk berdiri, tidur, dan juga bangun. Dan juga yang kedua, bentuk diam beroposisi secara majemuk dengan bergerak atau dengan berjalan. Begitu juga pada contoh yang ketiga, pagi beroposisi majemuk dengan bentuk-bentuk siang, sore, malam, dan juga tengah malam. Dan juga ada contoh lainnya, misalkan pada kata putih dan juga merah, musim tanam dengan musim panas dan juga musim pancaroba. Artinya oposisi ini adalah oposisi yang lebih dari satu buah bentuk atau satuan. Jadi bukan cuma satu bentuk, jadi lebih dari satu bentuk gitu yang dimaksud dengan oposisi majemuk. Nah, jadi secara keseluruhan menurut Cair itu oposisi ada 5, yakni yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada oposisi mutlak, terus yang kedua ada oposisi kutub, terus yang ketiga ada oposisi hubungan, terus yang keempat ada oposisi hierarkial, terus yang terakhir yang tadi saya jelaskan ialah oposisi majemuk. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai oposisi dan juga jenis-jenisnya. Kurang dan juga lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.